Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran matematika di semester 2 ini. Bagaimana dengan nilai semester 1 kemarin? Apakah kalian sudah puas? Ibu harap kalian tidak puas agar kalian terus belajar ya. Oke, sebelum Ibu mulai pada materi semester 2 ini, di mana ada beberapa materi yang akan Ibu jelaskan ya. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, meskipun keadaan masih seperti ini, Ibu harap kalian belajar dengan penuh semangat ya. Ingat pesan Ibu 3M. Apa? 3M. Pertama, harus menjaga jarak. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, pakai masker jika terpaksa keluar rumah. Ibu harapkan kalian selalu stay safe ya. Jaga kesehatan kalian agar kita bisa bertemu di dalam kelas. Oke, ada beberapa hal yang akan Ibu jelaskan di sini. Minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencari materi tentang aritmetika sosial. Nah, di sini Ibu akan sedikit jelaskan. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum memiliki modul. Itu tidak apa-apa ya, karena Ibu maklum modulnya baru hari ini didistribusikan ke fotokopian. Jadi pasti di antara teman-teman kalian ada yang masih memfotokopi. Nanti jika yang ketinggalan bisa putar ulang video ini ya. Oke, bagi yang belum memiliki modul, kalian boleh ditulis dulu di buku catatannya agar tidak lupa atau diulang-ulang lagi videonya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan aritmetika. Apa itu aritmetika? Nah, kalian bisa baca sendiri di layar ya. Aritmetika sosial merupakan salah satu materi matematika yang mempelajari operasi dasar suatu bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan jual beli atau perdagangan sering dijumpai. Dalam perdagangan terdapat penjual dan pembeli. Oke, jika kita ingin memperoleh barang yang kita inginkan, maka kita harus melakukan pertukaran untuk mendapatkannya. Misalnya, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, sebagai gantinya pembeli menyerahkan uang sebagai pengganti barang kepada penjual. Seorang pedagang membeli barang dari pabrik untuk dijual lagi di pasar. Harga barang dari pabrik disebut modal atau harga pembelian, sedangkan harga dari hasil penjualan barang disebut harga penjualan. Nah, sebetulnya ini kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, misalnya kalian pergi ke pasar atau kalian belanja di warung, itu ada penjual dan ada pembeli. Ya. Oke. Nah, di sini minggu lalu Ibu menyuruh kalian mempelajari menghitung nilai keseluruhan. Coba kita ya. Nah, pernahkah kalian membeli buku tulis di sebuah toko buku atau swalayan? Ya, pasti kalian pernah ya, kalian membeli buku di toko atau di pasar. Nah, biasanya barang yang dijual dalam jumlah banyak atau grosir, harga barang yang dijual dalam jumlah banyak biasanya lebih rendah daripada jika dijual secara eceran. Bandingkan jika kalian membeli buku tulis dalam jumlah banyak di toko buku dengan membeli secara eceran di toko dekat rumahmu. Nah, contohnya misalnya gini nih. Ibu persingkat saja dari materi ini. Misalnya kamu membeli buku ke pasar, ya, misalnya satu pak itu kan isi 10 ya. Misalnya isi 10 kamu beli dengan harga 25.000. Beda ceritanya kalau misalnya kamu beli buku di toko dekat rumahmu dengan satuan, misalnya kamu tidak butuh satu pak nih, kamu hanya butuh 2 buah atau 3 buah, berarti kamu disebutnya itu membeli eceran kan. Nah, itu pasti harganya beda dengan harga yang dibeli secara keseluruhan. Nah, nih untuk menghitung nilai keseluruhan, nilai per unit dan nilai sebagian, silakan simak videonya ya. Oke, di sini ada contoh soal nih.
Seorang pedagang buah membeli 12 buah durian. 12 buah durian. Ia membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan dan mendapat uang kembalian sebesar 30 ribu. Perhatikan soalnya. Ada seorang pedagang buah membeli 12 durian. Ia membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan. 3 lembar uang 100 ribuan berarti sudah dibayangkan ya. 3 lembar uang 100 ribuan berarti totalnya berapa nih dia bayar. Kemudian dia mendapat 30 ribu, kembalian 30 ribu. Kalau ngitung uang mah ibu yakin cepet. Kalau kalian belanja, kalau kalian ngasih uang ke penjual 300 ribu, kalian dapat kembalian 30 ribu, berarti pembelian kalian berapa? Iya, pintar. Oke, ada yang sudah tahu rupanya ya. Oke, itu yang pertanyaan yang A-nya adalah tentukan harga pembelian seluruhnya. Yang B, tentukan harga pembelian tiap buah. Yang ketiga, jika pedagang tersebut hanya membeli 8 buah durian, berapakah ia harus membayar? Oke, yang di sini yang ditanyakannya adalah berapa harga pembelian seluruhnya. Tadi ingat, dia itu membeli 12 buah durian menggunakan 3 lembar uang 100 ribuan nih. Ya, 3 lembar 100 ribuan berarti uang dia itu ada 300 ribu rupiah ya. Kemudian dia mendapat kembalian 30 ribu. Nah iya betul, berarti harga pembelian dari seluruhnya itu adalah 3 kali 100 ribu. Tadi uangnya dia dikurangi kembaliannya 30 ribu. Jadi berapa? Jadi 270 ribu. Nah itu yang dimaksud 270 ribu itu adalah harga 12 durian, ya kan? Karena tadi soalnya ingat, pedagang itu membeli 12 buah durian. Nah, pertanyaan yang B nih, harga satu duriannya berapa? Kalau misalnya kamu beli 12 buah durian, itu harganya 270 ribu, berarti untuk mencari harga satu duriannya itu berarti, iya, 270 ribu dibagi 12. Ya, makanya berapa? Hasilnya iya 22.500. Jadi kamu sudah tahu nih harga satu duriannya itu 22.500. Nah sekarang lanjut ke pertanyaan yang C. Jika pedagang tersebut hanya membeli 8 buah durian, berapakah ia harus membayar? Tadi kan kalau 12 buah dia harus membayar 270 ribu karena harga satu duriannya tadi sudah diketahui 22.500. Nah sekarang kalau dia akan membeli hanya 8 durian saja, iya berarti 8 durian dikali 22.500, jadi totalnya berapa? 180 ribu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Kalau ada yang ditanyakan atau yang kurang mengerti, silakan komen di grup ya. Oke, ibu lanjut ya ke yang kedua nih, harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Nah kalau ini biasanya nih, ini kata-katanya sudah sudah tidak asing lagi di telinga kalian nih. Ada harga beli, ada harga jual. Apa sih pengertian harga beli? Coba, harga beli adalah harga barang dari pabrik, grosir atau tempat lain. Harga beli sering disebut modal dalam situasi tertentu. Modal adalah harga beli ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Oke. Sekarang harga jual. Harga jual itu adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Untung atau laba adalah selisih antara harga penjual dengan harga pembelian jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Nah, pengertiannya ibu yakin kalian sudah sering mendengar kata harga beli, modal, untung atau rugi ya. Oke, kita ke contoh soalnya nih. Oke, seorang pedagang membeli jeruk sebanyak 40 kg dengan harga 6.500. Ingat ya, dia membeli jeruknya itu 40 kilo dengan harga 6.500 per kilo. Murah ya, jeruk ada 6.500 per kilo. Kemudian 30 kg diantaranya dijual dengan harga 7.000 per kilonya dan sisanya dijual dengan harga 6.000 per kilonya. Ingat nih, dia membeli 40 kilo. Oke. Kemudian si 30 kilonya itu dijual dengan 7.000. Sisanya berarti sisanya dari udah dijual nih 30.000 dengan harga 7.000. Berarti sisanya berapa kilo lagi?
Iya, 10 kilo ragi dijual dengan 6.000. Nah, sekarang di sini harga pembeliannya yang ditanyakan adalah harga pembelian, harga penjualan, besar untung atau rugi dari penjualan. Nah, dari cerita ini kita nanti bisa mengetahui apakah si penjual tersebut dengan menjual harga yang tadi 30 kilo dengan harga 7.000, kemudian yang 10 kilonya harga 6.000, apakah dia untung atau tidak. Yang pertama, kalian yang ditanyakannya adalah harga pembeliannya. Ingat, harga pembeliannya tadi adalah 40 kilo dengan harganya 6.500. Nah, lihat di sini penyelesaiannya. Harga pembelian sama dengan 40 kilo kali 6.500. Hasilnya berapa? 260.000. Jadi pembelian jeruknya itu 40 itu 260.000. Jadi si modalnya itu 260.000. Nah, sekarang dia jual yang tadi 30 kilo dikali 7.000, kemudian yang 10 kilonya dikali 6.000, berapa? Nah, yang 30 kilo kali 7.000 kan dapatnya 210.000 nih, ditambah 10 kilo dijual dengan 6.000, dapatnya 60.000. Ketika dijumlahkan harga jualnya dapat 270. Dari sini juga kalian sudah bisa menyimpulkan Tadi si pedagangnya itu membeli jeruk 260 kilo. Semuanya yang 40 kilo dia dapat setelah dia jual atau habis dapat 270 kilo. 270.000. Apakah si pedagangnya untung atau rugi? Iya, pedagangnya untung. Untungnya berapa? Untungnya 10.000, Bu. Kalau pakai rumus, kalau mencari untung, harga jual dikurangi harga beli. Ya, jadi tadi harga jualnya 270.000 dikurangi harga beli 260.000, jadi jumlah 10.000. Jadi besarnya keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah 10.000. Nah, oke. Kalau ada yang kurang tidak mengerti, Ibu harap kalian silakan tanyakan di grup ya tentang aritmatika sosial. Soal latihannya nanti Ibu share di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.